Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada sore hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan dalam rangkuman pelajaran sekolah Sabat pelajaran yang ke-10. Kita sebelumnya berdoa, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh datang untuk belajar dari firman-Mu. Terangi jiwa pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelajaran kita yang ke-10, Perjanjian Baru. Titik fokus di dalam Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Saudaraku, pelajaran kita ini mengingatkan kembali mengenai perjanjian Allah dengan Abraham yang terjadi dalam Keluaran 17 ayat 7. Di sana dikatakan bahwa aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau dan keturunanmu. Kemudian dikatakan bahwa Allah yang memulai perjanjian itu. Kemudian ditegaskan kembali di Sinai pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan itu diaminkan, disetujui oleh umat Israel dalam Keluaran 19 ayat 8. Segala yang kau firmankan akan kami lakukan. Kemudian di dalam pelajaran kita Yeremia 31 ayat 31, akan datang waktunya aku akan mengadakan perjanjian baru. Apa yang dimaksud dengan ini? Perjanjian baru yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini terjadi sebelum bangsa Israel dan Yehuda dibuang ke Babel dan ke tempat yang lain. Siapa yang memulai perjanjian itu dalam Yeremia? Dikatakan Allah. Sama seperti dia berjanji kepada Abraham. Allah yang mengadakan perjanjian. Lalu hukum siapa yang dibicarakan di sini? Seperti yang ditegaskan kembali di Sinai, Allah memberikan aturan melalui Tauratnya yang ditulis di 2 loh batu di dalam Keluaran 31 ayat 18. Dan perjanjian baru Allah berikan tertulis di dalam hati Tauratnya Tuhan itu. Dan yang ketiga, ayat-ayat manakah yang menekankan aspek hubungan yang Allah inginkan dengan umatnya? Di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 dikatakan bahwa aku akan menjadi Allahmu. Inilah yang menjadi dasar perjanjian yang baru ini. Lalu apakah tindakan yang dilakukan Allah terhadap umatnya untuk membentuk dasar hubungan perjanjian itu? Di dalam ayat yang ke-34 di dalam Yeremia 31 dikatakan, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Di dalam perjanjian baru, di dalam buku Ibrani 8 ayat 11 dan 12 juga dikatakan bahwa Tuhan menuliskannya di dalam hati mereka, sehingga mereka mengenal Tuhan dari tindakan mereka. Kita bisa baca di dalam Ibrani 8 ayat 11 dan 12. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Apa ada perbedaan antara perjanjian baru dengan perjanjian lama? Kita lihat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ada Allah, si pembuat perjanjian, dan ada umat yang ikut di dalam perjanjian itu. Dan juga ada hukum yang Allah berikan, dikatakan Tauratku. Di dalam perjanjian lama, Taurat itu ditulis di dalam loh batu. Dan di dalam perjanjian baru ditulis di dalam hati. Lalu apa ada bedanya? Tidak ada perbedaan sama sekali antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena di dalam perjanjian lama itu ada kasih. Di dalam perjanjian baru ada hukum. Apa maksudnya? Di dalam perjanjian lama ada kasih. Pada saat bangsa Israel melakukan kesalahan, kasih Allah
yaitu memberikan mereka pengampunan melalui korban kambing domba yang harus mereka sembelih di hadapan para imam. Dan pada hari tahun Grafirat, mereka akan mendapat pengampunan. Inilah bukti kasih Allah. Dan perjanjian ini melambangkan kepada Yesus. Lalu perjanjian baru ada hukum. Karena pelanggaran hukum inilah yang menimbulkan kasih karunia. Yesus mati menggantikan posisi kita. Dia adalah korban atau domba yang sesungguhnya. Darahnya tercurah untuk kita. Lalu apa bedanya perjanjian baru dengan yang lama? Tidak ada, secara prinsip tidak ada yang berubah. Tetapi yang membedakan bahwa perjanjian baru adalah pelengkap dari perjanjian lama. Kenapa? Karena perjanjian lama pada saat kita melakukan dosa ada korban pengganti. Yang disebutkan dalam Ibrani 8 ayat 5 dan Ibrani 10 ayat 1, di sana dikatakan sebagai bayangan yang menggambarkan anak domba yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dan di perjanjian baru tidak lagi ada korban. Karena apa? Kita bisa langsung meminta ampun kepada Tuhan. Karena hukum itu sudah ditulis di dalam loh hati kita. Ada 3 hal di dalam perjanjian baru yang berfungsi lebih baik dari perjanjian lama. Karena perjanjian baru melengkapi perjanjian lama. Yaitu yang pertama, perjanjian baru itu lebih bersifat internal di dalam hidup kita. Internal hukum moral. Kenapa? Karena hukum moral itu ditaruh di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, perjanjian baru lebih personal pengetahuan kita tentang penyelamatan yang diberikan Allah. Karena pada saat kita berdosa, tidak lagi perlu kita membawa korban. Karena pada zaman Israel purba, semakin besar dosanya, binatang korbannya akan semakin besar. Tetapi kita, seperti Yesus katakan, tutuplah pintu, berdoa, bertelut. Dan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Kemudian yang ketiga, dalam perjanjian baru, pengampunan dosa diberikan secara langsung dan tidak diingat lagi. Di dalam Ibrani 8 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi kita tidak perlu menunggu tahun berikut, tahun Grafirat, untuk mendapat pengampunan. Pada saat kita minta ampun, pengampunan itu diberikan kepada kita. Inilah yang dimaksud oleh Yesus di dalam Matius 5 ayat 17. Kita baca di dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Inilah maksudnya perjanjian baru itu memperbaharui perjanjian lama, melengkapi perjanjian lama, menggenapi perjanjian lama. Karena seperti dikatakan di dalam Ibrani 8 ayat yang kelima, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkannya kepadamu di atas gunung itu. Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi dikatakan bahwa itu bayangan, yaitu perjanjian lama. Kemudian di dalam ayat yang keempat, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Inilah yang digenapi di dalam Matius 5 ayat 17. Bahwa Yesus sebagai anak domba yang sudah menghapus dosa isi dunia, yang menggantikan posisi kita, itulah yang menggenapkan semua perjanjian yang dibuat di dalam perjanjian lama. Jadi secara prinsip tidak ada perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama ada kasih di sana. Karena di situ ada pengorbanan yang diberikan melalui bayangan. Kemudian di dalam perjanjian baru ada hukum. Karena hukum yang sama yang ditulis oleh Tuhan dengan tangannya di atas 2 loh batu,
Itu yang dituliskan juga di dalam loh hati kita. Hukum yang sama yang tetap berlaku. Lalu apa yang dimaksud dengan di dalam Ibrani 8 ayat yang ke-13? Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Pada saat itu, Paulus tidak berbicara mengenai pergantian hukum Taurat, tetapi dia berbicara mengenai bayangan dan yang asli. Perjanjian lama, hukum Taurat yang ditulis di loh batu itu, untuk pengaplikasiannya, implementasinya kepada umat dengan cara menggunakan korban. Para imam besar, kemudian hari-hari grafirat. Tetapi di dalam perjanjian baru, Paulus katakan ini sudah datang yang sebenarnya. Karena darah lembu jantan atau domba jantan tidak bisa menghapuskan dosa kita. Hanya darah Yesus. Dan Yesus menggenapinya. Tetapi esensi hukum Taurat yang ada di loh batu itu adalah sama dengan hukum Taurat yang ditulis di loh hati kita. Inilah yang dimaksud dengan perjanjian baru. Yeremia berkata kepada bangsa Yehuda dan Israel, karena kedua kerajaan ini terpisah, maka dia berbicara pada kedua kerajaan ini mengatakan suatu hari nanti. Katakan bahwa Tuhan akan memberikan perjanjian yang baru. Kita bisa ulangi lagi ayat tersebut. Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ini berbicara ke masa depan, yaitu mengenai kedatangan Mesias, Juru Selamat, yang akan menggenapi perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Kita inilah keturunan selanjutnya yang diberikan penggenapan atas janjinya. Kiranya pelajaran ini memberikan wawasan kepada kita bahwa tidak ada perbedaan antara perjanjian baru dengan perjanjian lama. Karena di sana ada kasih, di sana ada Allah, ada umat yang ikut perjanjian, dan di sana ada hukum atau Taurat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah memberikan pengertian kepada kami bahwa perjanjian lama yang Tuhan buat dengan Abraham, yang ditegaskan kembali melalui bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan genapi di dalam perjanjian baru dengan kedatangan Mesias sebagai juru selamat pribadi kami masing-masing, untuk menggenapi bayangan yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel atas penebusan melalui korban yang dilakukan hari-hari. Hanya melalui korban Yesus sekali untuk selama-lamanya, sehingga kami boleh mendapatkan pengampunan yang sesungguhnya. Biarlah kami boleh menurut akan perintah Tuhan, sebagaimana janjimu, bila kami mengasihi Tuhan, kami menurut akan hukum-hukum-Mu. Biarlah kami boleh mengikuti aturan yang Tuhan sudah tetapkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Tuhan memberkati.